pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang yang kalimat deskriptif terlebih dahulu. Jadi kalimat deskriptif itu adalah cara kita menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat ya, masih dalam untaian kalimat dengan menggunakan bahasa yang jelas dan tentunya kalau bisa menggunakan bahasa yang baku dan mudah dipahami. Nah, dan kalimat deskriptif ini hampir sama dengan prosedur teks kalau kita belajar bahasa Inggris gitu ya. Jadi bagaimana cara membuat pisang goreng misalnya, jadi step by step gitu. Itu contoh kalimatnya aja. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke penerapan kalimat deskriptif itu bagaimana di pemrograman, ada tips dulu bagaimana cara membuat kalimat deskriptif yang bagus. Nah, yang pertama, gunakan bahasa yang baku ya. Yang kedua, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Dan yang ketiga, berkoresponden dengan notasi pemrograman. Artinya step by step-nya itu mengadopsi dari pemrograman. Nah, kemudian di sini ada contoh bagaimana penerapan kalimat deskriptif di kehidupan. Dan topiknya adalah memasak nasi. Jadi seperti ini. Step yang pertama mungkin ambil beras begitu ya. Nah, step kedua, bersihkan beras. Step ketiga dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah nasi siap untuk dimakan. Jadi hampir sama dengan prosedur teks di bahasa Inggris tersebut ya, intinya langkah-langkah bagaimana cara memasak nasi begitu misalnya. Nah, dan kalau di pemrograman gimana? Ini contohnya adalah kita membuat program persegi panjang. Nah, dan program persegi panjangnya ini bertujuan untuk menghitung luas persegi panjang. Jadi algoritma kalimat deskriptifnya yang pertama mungkin masukkan atau inputkan panjang dan lebar persegi panjang. Oke. Nah, yang kedua, hitung luas persegi panjang dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Oke ya. Dan yang ketiga, tampilkan luas persegi panjang. Luas dari panjang kali lebar tersebut ketemunya berapa, kemudian ditampilin. Nah, bagaimana kalau misal algoritmanya ini ketukar, misal yang step pertama jadi step kedua. Jadi nggak masuk akal ya. Masa hitung luas dulu panjang kali lebar, sedangkan panjang kali lebarnya aja belum diisi. Harusnya diisi dulu panjang kali lebarnya, kemudian luasnya dihitung, yaitu dengan rumus panjang kali lebar. Kemudian kalau sudah ketemu luasnya, yang hasil dari panjang kali lebar tadi ditampilin ke layar. Nah, misalnya seperti itu. Nah, dan kenapa tadi di tipsnya itu menggunakan bahasa baku? Mungkin itu untuk memformalkan algoritma kita begitu ya. Jadi mungkin misal kata masukkan ini diganti masukin, nah itu kayaknya kurang formal lah, kurang baku dan kurang bagus lah. Dan hitung ya hitung begitu ya, jangan hitungin begitu. Tampilkan, bukan tampilin. Oke, mungkin itu dulu videonya teman-teman di pembahasan kalimat deskriptif ini. Ya mungkin simple aja ya kalimat deskriptif. Jadi kita membuat step by step menggunakan untaian sebuah kalimat begitu. Dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang flowchart. Nah, ini beda lagi. Ya sama aja kita membuat step by step, tapi flowchart ini menggunakan sebuah simbol.